أجدادنا ولرب ربنا خصوصا نصلي وجدك سيق صمت مغرب وشرق الغادر هذا جيل الشيخ من أخواتي محمد بن عبد الكريم السمان عبد الشيخ وما أشد عبد الله البيت شيخ جبل الأرض جيش عمر عبد الشيخ جد السباوي شيخ مشروع عبد الله جيش زيد بن عبد الغني البجري سسم رياض الجري قروه المسلم الجري مع المجدي ثم كل المسلم فلا ثم العبد عليهم الجنة الشيخ جد وقروه الجبال ثم الجري المسلم الشيخ محمد بن محمد الغزالي ثم يبن ناصر وقرأ الله يعني درجات الجنة ويقعنا به بعلوم أسلالهم ونبغتهم ذلك خصوصيتهم وكرامتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita menuntut ilmu agama, mendengarkan ilmu agama, dan kita seraya juga berniat beriktikaf di masjid ini. Nawaitu al-a'taqifa fi hadil masjid sunnatillah ta'ala. Saya aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat para beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu masih lagi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad jama'a Allah lahu siratan fadilatan wa siyasatan tammatan wa huwa ummiyun la yaqra'u wa la yaktubu nasha'a fi biladil jahli wa sahara fi faqrin wa fi ri'ayatil ghanami yatiman la aba lahu wa la umma fa'allamahu Allah ta'ala jami'a mahasinil akhlaqi wa turuqil hamidati wa akhbaril awwalin wal akhirin wa ma bihi najatu wal fawzu bil akhirah. Waffaqana Allah li ta'atihi bi amrihi wat ta'assi bihi bi fi'lihi amin ya rabbal alamin. Artinya sungguhnya telah menghimpunkan Allah Ta'ala baginya, yakni bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelakuan yang terlebih afdal. Jadi yang memilih artinya menghimpunkan, mengumpulkan bagi Rasulullah SAW itu kelakuan yang afdal, afdalul khalaiq, afdalul khalqi, sebaik-baik, sepaling afdal penciptaan, sepaling afdal kelakuan. Samuannya Rasulullah itu ada wadahnya, ada yang jeleknya, samuan bagus, afdal. Siapa yang memilih yang terlebih? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari rupanya, dari kelakuannya, dari bentuk tubuhnya, semuaan itu afdal. Dan perintah yang terbaik, yang sempurna, perintah Rasulullah itu adalah yang terbagus daripada umat-umat yang terdahulu. Yang paling baik perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kemudian Nabi memerintah kepada kita, itu yang lebih bagus semua adalah umat-umat bahari. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyram
Barang siapa berselawat kepadaku, ujar Nabi, maka Allah memberi rahmat kepadanya 10. Adalah nabi-nabi dahulunya bersalawat kita lawan Nabi Adam dari bari 10. Ada hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus suruhan. Adalah umat-umat dahulu itu disuruh sembahyang 5 waktu. Ada kita aja sepaling bagus dah suruhannya, dan itu adalah pahalanya tuh luar biasa. Kalau umat-umat dahulu itu lawas panjang hidup. Nah, tetapi kalau umat Nabi Muhammad sedikit hidup tapi pahalanya tuh banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Nah, perintah yang terlebih baik, kada ada lagi nang perintah nang paling baik hanya umat Nabi Muhammad SAW kepada kita yang sempurna pula. Perintahan Nabi itu kepada kita sempurna. Padahal ia Nabi ummi, yakni tidak membaca, kada bisa membaca Nabi. Tetapi perintahnya itu bagus. Ayo kita diperintah untuk menziarahi orang Nanggaring. Selama kita berjalan maka itu sama dengan berjalan ke surga. Apabila kita duduk di situ sama dengan duduk di kebun surga. Dan apabila bulik maka malaikat mintakan ampun kepadanya. Nah, ada perintah-perintah yang paling bagus nih hanya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya nang dikata nih ialah dunia nih inya bagus, umat Islam dinya memberi macam-macam, berbagi sabi macam-macam, beri makanan, beri itu. Nah, inya bagus soalnya Islam nih. Nah, berdakwahnya apa? Yakni tiada membaca surah. Ada surat lah, tidak membaca surat. Kalau membacanya Nabi nih. Dan tiada menyurat sendirinya, artinya kada menulis. Nabi itu kada menulis. Jangannya bisa membaca, mungkin dari bacaan tuh jadi kawam memerintah, bagus nih perintahan. Mungkin dari buku, mungkin dari kitab, mungkin dari kitab terdahulu Nabi ini jadi memerintah nih bagus. Tapi Nabi itu ada bisa membaca. Kada mungkin dari tulisan, dan mungkin dari literatur, artinya buku-buku yang dibaca Nabi. Sedangkan Nabi kada bisa baca, kada mungkin ini. Nah, dan tiada menyurat sendirinya. Ada pernah Nabi itu menulis sorangan. Ada nulis akan karena Nabi kada bisa menulis. Tetapi Nabi lebih bagus perintahannya, lebih baik itu. Dan padahal ia jadi di dalam perhimpunan orang yang jahiliyah, Nabi itu berkumpul lawan orang yang jahil. Jangannya Nabi itu berkumpulan orang alim-alim, berkumpulan orang orang murabi musyid. Mungkin Nabi mendengar, bujur aja kada bisa baca, bujur aja kada bisa menulis, tapi mendengar dari orang guru-guru nih, mendengar lalu disampaikan pulang. Kada juga Nabi ini tuh hidup sendiri ini di padang orang yang jahil. Dari mana ilmunya menyampaikan tuh? Dari mana? Dari orang jahil lah pada mungkin. Karena Nabi itu bukan padang orang alim ada. Kalau bang Nabi misalnya bagaimana di padang orang yang wali-wali Allah Ta'ala mendengarkan, lalu Nabi itu langsung hafal, lalu bang Nabi menyampaikan kada. Hidup sendiri itu di padang orang yang jahil. Maka kawa menyampaikan yang paling bagus tadi. Nah, dan di dalam sahara pulang, yakni di dalam dusun yang di padang. Kayaknya hidupnya tuh nang di kota, model kayak nang modern mungkin. Tapi ini hidupnya di padang, di sahara, di padang pasir. Nah, jadi lengkap nih Nabi, kada bisa baca, kada bisa menulis, kada hidupnya kada di padang orang yang alim-alim, wali-wali, kada. Nah, dibaca di dusun pulang, yakni di dalam negeri Badawi, artinya orang kampung benar. Dan di dalam perhimpunan orang yang mengembala kambing pulang. Nah,
Hidupnya Nabi itu bukan yang kayak kita ini nyaman, ada. Padahal ia yatim. Kata Pak yatim itu tidak baginya bapak dan tiada baginya ibu. Piatu pulang sudah ada bapak, kada pulang bapaknya ada, mamanya ada. Nah, seandainya ada abahnya, mamanya, mungkin abahnya, bapaknya nang melajari. Ini mamanya ada, abahnya ada. Siapa nang melajari? Nah, padahal mati bapak dan ibunya itu pada ketika ia lagi kecil. Halus yatim piatu Nabi. Yatim itu artinya belum balik lagi, yatim piatu pada dapat ibu. Maka mengajar akan dia oleh Allah Ta'ala. Nah, maka jelas sudah nama melajari adalah Allah Ta'ala. Akan sekalian perangai yang kebajikan dan jalan kelakuan yang kepujian. Jadi kan ada mungkin orang ada nama melajari karena hidup pada orang yang jahil, orang yang kolot semua. Dan Nabi kan bisa membaca dan hidupnya di dusun pulang. Kan ada mungkin Nabi bisa melajari kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pengajaran yang paling bagus yaitu kelakuan, yang paling bagus itu berita, yang paling bagus itu artinya penciptaan, kepujian, dan mengajar akan dia. Lalu Nabi mengajar apa? Dan mengajari akan dia oleh Allah Ta'ala akan segala kabar yang dahulu. Jadi Nabi dilajari oleh Allah Ta'ala kabar-kabar yang terdahulu, kisah-kisah terdahulu. Kisah Nabi Adam alaihissalam dilajari kepada Nabi kita. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Adam dilajari Allah Subhanahu wa taala nama-nama semuanya. Nah, di dalam Al-Qur'an tahulah kisah Nabi Adam tuh. Maka Nabi bisa mengisahkan kalau daripada Allah Ta'ala. Jangannya nang ada YouTube kah, apakah? Jika ada. Antara Nabi kita dengan Nabi Adam itu 8.700 tahun. Kawan Nabi mengisahkan 8.700 tahun. Saya kita hitung. Kita kan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan kita nih 1400 saja, 1444 Hijriah. Kalau ini mulai jalan Nabi Adam 7.800 tahun ajar Nabi kita Muhammad SAW kawan misalkan Nabi Adam sidin dilajari Allah SWT ngarang-ngarang nama-nama. Tahu lah kawan kita menyampaikan namanya ini ngarannya kacamata, ini ngarannya kopiah, ini ngarannya surban, ini ngarannya gamis, ini ngarannya baju, ini ngarannya jilbab, ini ngarannya apa? Masker, ini ngarannya mukana, ini ngarannya dastar, ini ngarannya rok, ini ngarannya. Siapa yang melajari? Allah Subhanahu wa Ta'ala melajarinya. Jangannya ada pengarang lah, apa? Kalau saja kita mencari kopiah misalnya, tapi gak ada pengarang, kenapa ngarannya nih? Bingung. Ada ngarannya ada tak? Nah, Allah melajari Adam. Nah, ngaran-ngarannya, nama-namanya, jadi seluruh nang di alam ini Nabi Adam dilajari Allah ngarannya. Nih kayak ini bentuknya kayak ini masjid ngarannya. Kayak ini ngarannya tempat orang membuang hajat kecil, hajat besar ngarannya WC, atau ngarannya toilet, atau ngarannya jamban, atau ngarannya kapos, atau ngarannya namanya banyak ngarannya. Nama-namanya tuh nah, nih ngarannya banyu, nih ngarannya susu, ini ngarannya gelas. Semua ada nama-namanya. Dan semua anak Nabi Adam itu bahasanya lain-lain. Bahasanya tuh lain-lain, tapi semuanya mengerti. Siapa yang mengajari? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada bahasa Cina ayam, ada bahasa Jepang karekato,
ada bahasa Belanda, ada bahasa Arab, ada bahasa Bugis, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Dayak, ada bahasa ngarannya anak Nabi Adam, banyak bahasanya. Lalu sampai ini, dan bentuk-bentuknya anak Nabi Adam itu beda-beda. Ada yang putih, sipit matanya, ada yang merah, itu ngarannya orang apa? Afrika. Lain-lain anak Nabi Adam. Ada putih, ada hirang, ada Indonesia. Sadang. Anak Nabi Adam beda-beda, bahasanya lain-lain. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Kemudian ditampilkan kepada malaikat. Nah, malaikat, ikam adalah bahasa ikam adalah. Nah, itu ada, ada dengaran di pengarang-arang semuaan. Nah, di dadar-dadarnya bumi, di atas ada langit. Dan sebutannya tuh beda-beda. Imbah tuh mengerti pula. Bahasa tuh coba berhati-hati namanya. Ada bahasa Jepang. Rami biar ya Allah, kekuasaan Allah lah. Bahasa tuh banyak benar. Maka orang tuh mengerti pula. Paham bahasa. Bahasanya tuh paham. Rami orang berpandiran dalam bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasanya ya Allah, jadi kita di Tuhan ini luar biasa. Siapa yang mengisahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kayak kisah Nabi Yusuf yang paling bungas waktu itu inya dibuang oleh daun sanaknya ke sumur. Nah, lalu berpada bahwasanya Nabi Yusuf mati dimakan serigala. Ini buktinya. Kemudian bilang ada kisah apa namanya di dalam Nabi ini dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah surah apa namanya Ashabul Kahfi nang guring 309 tahun. Di mana tuh kisahnya? Di dalam Al-Qur'an. Nah, dikisahkan sehingga Nabi berkisah ini. Kisah Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun. Ya Allah, kisah Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun hingga tuh sampai di pojok laut, di pinggir laut, bukan sana ada awak, bukan sini ada awak, di laut aja lagi. Nah, jalan mengenai tentara Nabi Musa ini, iya sudah kita ada kau bapak lagi yang mati yang sudah. Lalu Allah merintahkan untuk memukul laut, pak di pokok Nabi Musa kabalah laut di barang. Sampai di sebarang pas bebuhan Fir'aun di tengah laut. Sampai naik maka laut tadi takut pulang matilah Fir'aun. Ya Allah. Nah, kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran juga mengisahkan kisah Nabi Isa ya apa nama hidupakan orang yang mati Nabi Izzillah. Kemudian kisah Siti Maryam ibu Sirin kullama da'ala 'alaiha Zakaria al-mihrab, manakala Zakaria itu masuk ke mihrab artinya khalwat Siti Maryam wajada indaha rizqa, didapati oleh Nabi Zakaria itu di higa Siti Maryam tuh ada makanan ini nyaman-nyaman makanannya. Maka kada matahari. Qala ya Maryam anna laki hada. Hai Maryam, kayak pengen jadi ada. Qala huwa min indillah, itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada kisahnya dalam Al-Qur'an. Dikisahkan siapa yang mengisahkan itu? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kisah-kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, kisah apa? Surah Ashabul Kahfi. Surah ini apa mengisahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar dengan api, kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan. Nah,
Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kisah Nabi Ibrahim. Nah itu kabar yang terdahulu, kabar yang dahulu itu dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa nama bari? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya itu. Dan segala kabar yang kemudian yang akan datang, dan segala yang menunjukkan kelepasan dan kemenangan dari di dalam akhirat. Jadi Nabi kita menghabarkan ulang, sayati zamanun ala ummati yafirru minal ulama wal fuqaha, akan datang nanti pada suatu zaman bahwasanya umatnya itu lari daripada ulama, bukahan daripada ulama. Kadang makai lagi perkataan ulama, kadang di anunya lagi. Nah itu akan datang gitu. Dan yang akan datang ini tanda-tanda dari kiamat kena bahwasanya tatawaluna bil bunyan. Inya itu kena berarti tinggian bangunan. Itu tanda-tanda hari kiamat ya Nabi. Ini udah banyak dah karena bangunan yang tinggi-tinggi. Yang paling tinggi itu ngaranya di Dubai. Abrat Buruj kan ngaranya. Nah itu berapa kilometer? 800 meter ke atas para sapa. Ini sudah orang mau ulang di Jeddah itu akan tingginya itu 1200 meter sapa tingginya ke atas. Ini di Qatar lagi orang juga membangun lagi bangunan yang lebih tinggi lagi. Bangunan tatawalun bil bunyan, bertinggian bangunan sudah. Nabi madahi. Ujar dulu dari yang tatawalun bil bunyan ini bukannya di luar negeri tapi di dekat makam Nabi sorangan sudah. Bertinggi-tinggian dan gedung hotel bertinggian. Maka pas kabar Nabi itu yang kemudian tuh pas dan ujar Nabi kena ada hari kiamat. Nah itu bujur kena idza zuljatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kalau nya di mana semalam gempa semalam di mana? Cianjur, ya kan? Nah Cianjur tuh sedikit saja, kada segoncang-goncangnya. Di dalam Al-Quran apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya habis sama. Kada lagi, kada ampunan lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, maka dikeluarkan seluruh isi bumi ini. Akhrajatil ardu asqalaha, bumi-bumi ini mengeluarkan isi-isinya, habis keluaran. Namanya kita bayangkanlah, namanya isi bumi ini keluaran, dan kayak salim bada keluaran, itu masihnya di dalam tanah bagian situ. Apalagi kala jengking, apalagi samut, apalagi samut gatal, apalagi di bawah bumi itu keluarannya habis. وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Apa ini? Kenapa ini? Ya Allah, manusia. Ada talukuk, ada macam-macam, ada itu yang Nabi kayak itu kan di akhir-akhirnya macam-macam. Nah itu juga kena ada dibangkit. Siapa nama barakan Rasulullah SAW. Setelah kita mati kena diam bagian di kubur, ditanya dua orang malaikat Munkar Nakir ya Nabi. Nah apabila nya betul amalnya bagus maka selamat di dalam kubur, jadi kebun daripada kebun surga. Apabila nya amalnya baik maka itu kebun daripada neraka. Tinggal ini aja lagi. Kemudian nanti dibangkit di padang mahsyar, bangkit. Namanya nambah korban langsung dapat tunggangan. Namanya amalnya ada baik, ada nambah jalan, ada nambah kesot, ada nambah rangkap, ada nambah tikau, ada nambah guling-guling aja di padang mahsyar. Macam-macam tuh Nabi memadahi. Nah, namun kita presiden mudah-mudahan
memberi taufik Allah Ta'ala akan kita bagi berbuat taat akan Dia. Mudah-mudahan kita diberi Allah kemudahan untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mengikut dengan Rasulnya. Kita umpati Rasul dengan belajar ilmu, dengan kita mengumpati Rasulullah SAW di dalam perbuatannya. Perbuatan Nabi kita umpati kada betah salah. Nah, umpati Nabi sembahyang sampai bangkak, berarti kita mengumpati sembahyang juga. Jangan namanya ada orang misalnya ada ke pengajian lalu sampai tamat sembahyang, jangan diumpati. Jangan mengumpati orang yang tamat sembahyang, dosa. Nah, nang ilmu kita sudah kita pelajari aja itu nang dikuati diumpati. Nang diajari guru kita juga itu nang diumpati. Ada nang pelajaran-pelajaran nang kisah nang sampai kepada Allah Ta'ala, jangan. Lamunnya Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Allah melihat sidin jatil wujud, melihat jat nang langsung dengan Allah. Rasulullah nang melihat jat wajibul wujud, melihat sidin datang kada berkisah kayak apa Allah Ta'ala ada, tapi sidin mengisahkan menyuruh sembahyang. Kalau Bang Nabi berkisah Allah Ta'ala ini kada pernah Nabi berkisah. Tapi sidin yang mengisahkan adalah diperintahkan sembahyang. Jadi sembahyang itu nang digawi, nang nyata-nyata digawi kina sudah kalawasan kina hasil daripada kita ibadah itu ya kina hanya ada di dalam hati lezatnya itu. Namanya kita misalnya pandiran Allah Ta'ala aja, tapi kada menggawi syariat, nah itu salah. Jangan diumpati, jangan diikuti, kada usah. Nah ada aja. Kalau pun langar hanyar ya, bujur juga dah itu. Dan perkataannya dan mengumpati perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dan kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman dan Islam, masuk surga dengan hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نعوذ بالله من النار. نسألك البر والتوفيق والتوفيق كل أعمال طريق إلى ربك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.